Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan kita dalam sebuah kisah tentang perjuangan rakyat ya, perjuangan rakyat dari lereng timur Gunung Kawi, jadi masuk wilayah Malang ya. Jadi pada era itu terjadi sebuah penjajahan dari sebuah kerajaan besar yang bernama Kediri kepada wilayah di timur ya, di wilayah timur sana, yang menurut sejarah dulu adalah wilayah peninggalan kerajaan Mataram kuno, jadi era Mpu Sendok itu era Mataram Jawa Timur ya lur ya. Kemudian dari Mpu Sendok ini raja terakhir di Mataram kuno atau Timerdang itu adalah Airlangga lur. Jadi Airlangga inilah yang kemudian membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu wilayah timur dan wilayah barat atau Panjalu dan Jenggolo. Nah, di wilayah timur inilah yang akhirnya menjadi sebuah kerajaan yang wilayah yang ternomor dua kan gitu ya lur ya, karena pusat kekuasaan kemudian berpindah ke Kediri dan beribu kota di Dahanapura atau di Daha gitu ya. Nah, karena wilayah ini menjadi di nomor dua kan atau terjajah secara tidak langsung ya langsung tetapi pelan-pelan tapi pasti rasa keterjajahan mereka itu bangkit dan puncaknya terjadi pada era Kenaro ya, terjadi pada era Kenaro. Nah, dari bekas pasukan kerajaan timur ini yang awalnya mereka membuat keraman-keraman ya dalam bentuk kelompok-kelompok besar gitu dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian berubah menjadi perampok-perampok, menjadi begal-begal gitu ya, karena perjuangannya seolah-olah tidak memiliki harapan karena tidak ada seorang pimpinan yang mampu menyatukan faksi-faksi pejuang atau faksi-faksi gerilyawan ini dalam satu perintah komando. Nah, sebenarnya masih cukup banyak ya tersebar di wilayah timur ini kelompok-kelompok yang terus mengadakan perjuangan, walaupun agak sedikit bergeser ya. Kalau dulu perjuangannya ini adalah melawan pasukan Kediri, pada akhir-akhir mulai bergerak ke sisi yang tidak begitu bagus gitu loh. Jadi termasuk orang-orang kaya, tuan-tuan tanah, pejalan-pejalan saudagar yang melintas gitu, itu mendapat gangguan dari para gerilyawan ini, terutama adalah untuk diambil hartanya. Lah ini yang sudah mulai melenceng dari garis perjuangan semula. Dari sekian banyak kelompok-kelompok ini, salah satunya adalah kelompok dari Kilembong. Nah, Kilembong ini dalam konteks ini dikisahkan sebagai seorang pencuri. Nah, itu juga memiliki kelompok loh, sebenarnya dahulunya adalah gerilyawan gitu ya. Kemudian karena tidak memiliki harapan, kemudian mulai berubah dari perjuangannya ini ya, semangat perjuangannya ini mulai berubah menjadi perampok gitu. Di sisi lain juga ada di wilayah lainnya yang cukup jauh gitu, ada juga satu kelompok gerilyawan yang sebenarnya masih cukup memiliki semangat, akan tetapi karena kondisi keterpurukan ekonomi ini membuat mereka harus bertahan hidup. Nah, gerilyawan yang sudah mulai berbaur dengan masyarakat ini akhirnya menjadi sebuah kelompok perjudian gitu ya, jadi semacam kasino di zaman modern gitu ya, dan itu dimiliki oleh seorang yang bernama Bango Samparan. Ini bukan hanya seorang penjudi tetapi bos penjudi atau raja judi gampangnya gitu ya, dia yang menguasai perjudian di wilayah tertentu di sekitar kota Malang sana. Nah, adanya berbagai faksi atau berbagai kelompok yang sebenarnya masih mempunyai semangat ya untuk berjuang ini, akhirnya nanti akan menemui sebuah ruh gitu ya, ruh yang menyatukan mereka dalam satu titik perjuangan untuk memerdekakan wilayahnya, yaitu wilayah Singosari dan sekitarnya atau Malang dan sekitarnya gitu ya.
teman-teman semua, ada juga di sisi lain adalah para pelarian dari Kediri loh. Pelarian dari Kediri itu berasal dari kasta tertinggi yang ada saat itu, yaitu kasta Brahmana atau para resi itu melarikan dari wilayah Kediri karena Raja Kediri saat itu yang bernama Kertajaya itu menghendaki para Brahmana ini menyembah gitu ya, menyembah kepadanya sebagai Tuhan, ya sebagai dewa gitu. Sedangkan para Brahmana itu mengetahui syariat agama Hindu ya atau Buddha saat itu yang tidak boleh menyembah kepada sesama manusia gitu loh. Maka para Brahmana ini banyak yang menolak atau bisa dikatakan hampir semuanya menolak loh. Nah, sebagian yang tidak sempat melarikan diri ini ditangkap dan disiksa atau dibakar hidup-hidup oleh Kertajaya ini sebagai pelampiasan gitu ya. Sehingga semua keluarga atau Brahmana-Brahmana yang belum tertangkap ini berbondong-bondong melarikan diri ke wilayah timur karena di sana awalnya hanya menjauhi wilayah Kediri ya, kemudian dalam perjalanannya diketahui mereka mendengar satu tokoh yang begitu peduli kepada masyarakat, yaitu Ken Arok. Yang saat itu sebenarnya Ken Arok belum apa-apa ya, dia masih dalam konteks ini adalah baru gerilyawan juga, dia melakukan perampokan atau pencegatan gitu kepada para saudagar yang dalam notabene di sini adalah para pemeras rakyat. Itu kemudian dibagikan kepada rakyat gitu, dan ini terdengar oleh para Brahmana itu. Nah, karena ketertarikan ini akhirnya mereka mencoba mencari keberadaan Ken Arok ini. Nah, salah satu Brahmana itu yang dikisahkan berasal dari India yang bernama Brahmana Logawe ya, itu berhasil menemukan Ken Arok ini di padang karahutan. Disitulah bermula Ken Arok ini menemukan ruh perjuangannya gitu. Dia menemukan jati dirinya, bagaimana dia setiap manusia sebenarnya itu harus memiliki arti untuk hidup bagi dirinya sendiri maupun bagi orang banyak gitu ya. Nah, kesadaran inilah yang dibawa oleh Brahmana Logawe ini dan diterima oleh Ken Arok. Nah, kemudian kesadaran ini yang membawanya kepada Ken Arok untuk menyatukan faksi-faksi yang ada di wilayah itu loh, faksi-faksi pejuang dari kerajaan timur dulu itu dipersatukan satu persatu, mulai ada kesepahaman gitu ya, akhirnya disatukan dalam sebuah bentuk kejuangan yang pada akhirnya nanti akan digunakan gitu teman-teman. Jadi untuk sementara ini Ken Arok sebenarnya sudah memiliki dua buah dukungan yang sangat penting ya, yaitu dukungan para pejuang, dukungan dari masyarakat. Di sisi lain juga mendapat dukungan dari para Brahmana loh. Tetapi dalam sejarah seringkali dikisahkan bahwa yang membuat Ken Arok ini berhasil itu adalah dukungan dari para Brahmana. Mereka melupakan yang namanya rakyat kecil itu sangat berarti dalam sebuah perjuangan untuk menegakkan sebuah panji-panji kemerdekaan gitu ya. Teman-teman, dalam periode berikutnya, seperti kisah kita terdahulu dalam video terdahulu, kita telah mengisahkan bahwa dalam menghimpun pasukan ya, kekuatan pasukan ini, Ken Arok menghendaki senjata-senjata yang mumpuni di medan perang. Karena seringkali ya senjata-senjata yang dipakai berperang ini patah pada saat digunakan atau tidak cukup tajam ya, karena orang saat itu memiliki banyak ilmu-ilmu kedikjayaan yang dipakai dalam peperangan lur gitu. Ada namanya ilmu kebal, mungkin ilmu lembu sekilan dan lain sebagainya. Sebenarnya lembu sekilan ini bukan ilmu kebal ya, bukan ilmu kebal, tetapi sebuah ilmu yang diserap dari lembu nandini. Lembu nandini itu tunggangan dari Batara Guru lur. Jadi ilmu itu diserap dari keberadaan lembu nandini, kemudian diwujudkan dalam bentuk sebuah ilmu yang mirip ilmu kebal, tetapi ini tidak ilmu kebal ya. Jadi jika ilmu lembu sekilan ini ada senjata yang mampu menembus lebih dari sekilan dari tubuh orang tersebut, maka orang tersebut akan terluka, tetapi jarang sekali yang bisa.
Sedangkan ilmu kebal ini senjata itu bisa menyentuh loh, bisa menyentuh tubuh orang itu, tapi orang itu tidak terluka. Jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan. Jadi kalau ilmu lembu sekilan ini senjata itu tidak menyentuh, tapi orang yang memakainya itu seolah-olah terpental gitu ya pada jarak 1 jengkal atau 1 kilan. Kenapa kita malah menceritakan tentang ilmu-ilmu seperti ini loh? Nah, ini sebagai latar belakang senjata yang akan dipesan oleh Ken Anggro itu loh. Jadi kenapa atas saran Ki Bango Samparan ini Ken Anggro disuruh menemui Empu Gandring ya, karena Empu Gandring dikenal sebagai seorang pembuat senjata yang mumpuni. Nah, teman-teman, kenapa Ken Anggro juga harus mengusahakan senjata yang mumpuni? Ya karena yang akan dilawan juga orang yang tidak sembarangan ya lur ya, orang sak baene gitu loh. Jadi mereka melawan orang-orang yang sakti mandraguna juga, mereka harus berhadapan dengan senjata-senjata yang baik. Yang senjata dikeluarkan oleh kerajaan ini adalah senjatanya cukup baik. Sehingga harus menggunakan senjata yang lebih baik jika kita menginginkan kemenangan gitu loh. Nah, di sini ini kita sudah mulai ketemu alasan jadi kenapa harus empu terbaik yang dipilih oleh Ken Anggro ini untuk membuat senjata yang akan digunakan. Kita tinggalkan tentang persenjataan ini dulu lho. Kita mengikuti perjalanan Ken Anggro ini untuk menjalankan perintah Empu Loh Gawe ya. Jadi Empu Loh Gawe itu berhasil istilahnya menggugah rasa kejuangan, rasa kehormatan dirinya sebagai seorang pemuda, sebagai putra daerah untuk merebut kembali wilayah yang selama ini terjajah gitu. Nah, inilah yang membawa kemudian Ken Anggro ini untuk bertemu dengan Tunggul Ametung. Karena saran dari Empu Loh Gawe seperti itu ya. Jadi kejuangan Ken Anggro ini harus dimulai dengan Suwito kepada Tunggul Ametung. Nah, ketika Ken Anggro ini menanyakan apa yang harus saya lakukan, Empu Loh Gawe ini hanya mengatakan, ketika kamu di sana kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Maka disitulah kemudian Ken Anggro ini perlahan-lahan berhasil ada di dalam pasukan pengawal Tunggul Ametung ini. Kemudian perlahan-lahan juga dia berhasil menduduki atau menjadi orang kepercayaan dari Tunggul Ametung ini. Nah, pada satu kisah karena dia sudah dipercaya, kemudian dia mendapat perintah dari Tunggul Ametung untuk mengantar sesuatu untuk persiapan perjalanan gitu. Jadi Tunggul Ametung memerintahkan Ken Anggro ini untuk menemui istrinya untuk bersiap-siap gitu loh, untuk bersiap-siap mengadakan perjalanan gitu. Jadi pada saat itu Ken Anggro mengetuk pintu, kemudian dia masuk dan tidak disengaja istri Tunggul Ametung ini belum lengkap berpakaian, tapi dia sudah mempersilahkan, atau mungkin kesengajaan atau memang kebiasaan seorang ratu atau selir saat itu ya, itu seringkali kalau dibilang kita adalah memperlihatkan aurat gitu. Maka saat itu Ken Anggro melihat betis Ken Dedes ini atau istri Tunggul Ametung ini begitu menyilaukan, seperti halnya yang dikisahkan oleh Empu Loh Gawe kepadanya. Dan itu menjadi ciri-ciri seorang wanita yang akan melahirkan raja-raja berikutnya gitu loh. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan Ken Anggro ini bukan jatuh hati, tetapi menetapkan satu target baru, karena dia juga menginginkan kejayaannya itu berakhir sampai anak cucu dalam tempo waktu yang sangat panjang gitu ya. Kenapa saya tidak mengatakan bahwa Ken Anggro kemudian jatuh cinta kepada Ken Dedes? Karena pada beberapa waktu kemudian setelah menikahi Ken Dedes ini, Ken Anggro juga menikahi Ken Umang loh. Jadi kalau dia mencintai Ken Dedes, saya yakin tidak akan menikahi Ken Umang. Jadi pernikahan Ken Anggro dengan Ken Dedes ini adalah untuk misi gitu ya. Ingat, wajib diingat bahwa ini untuk misi. Jadi secara politis atau pertimbangan yang lebih matang, dia mengalahkan perasaannya tentang cinta dan tidak cinta ini untuk sebuah tujuan besar di masa depan. Gitu ya lur ya. Jadi inilah yang mendasari pertemuan Ken Anggro dengan Ken Dedes. Dan kemudian
kemudian apa yang akan dilakukan? Ini kita tinggalkan aja dulu. Kita akan melangkah ke sisi lain ya. Sisi lain adalah yang saya maksud adalah keberadaan para masyarakat ya. Masyarakat sudah mulai resah, sudah mulai ini ya, karena mendengar desas-desus bahwa Tunggul Ametung sudah mendapatkan perintah untuk membasmi gerombolan-gerombolan gerilyawan, dan tentu saja adalah menekan perjuangan rakyat ya, menekan perjuangan rakyat di wilayah jajahan. Nah, otomatis masyarakat ini juga merasa mereka pasti akan ditekan lagi gitu ya, lebih sulit lagi daripada kondisi sekarang. Padahal kondisi sekarang aja udah sulit gitu ya. Nah, ini kemudian masyarakat itu mulai terjadi kasak kusuk gitu loh. Kasak kusuk, wah ini gimana dan lain sebagainya lah. Kemudian perlahan tapi pasti ada satu bentuk opini, pilihan gitu ya loh ya, pilihan hati mereka masing-masing mengerucut pada satu orang. Pada awalnya mereka membicarakan beberapa orang, si A, si B dan lain sebagainya. Ini ternyata masing-masing ini memiliki sebuah kelemahan yang tidak bisa diterima gitu loh sebagai seorang pemimpin. Nah, pada akhirnya mereka menemukan satu sosok gitu ya, satu pilihan bersama-sama. Maksudnya dalam pikiran banyak orang itu tertuju kepada satu sosok. Sosok itu siapa? Dia adalah Ken Angrok. Ini ya, ini kondisi masyarakat di sekitar wilayah itu ya loh ya. Jadi sekitar wilayah Gunung Kawi itu akhirnya pikirannya tertuju atau harapannya ini tertuju kepada satu orang, yang orang itu adalah Ken Angrok. Gimana kelanjutannya? Kita tunggu yang berikut ini. Teman-teman semua, sebenarnya informasi yang diterima oleh masyarakat itu tidak 100% tepat ya. Sebenarnya yang diperintahkan oleh Raja Kertajaya ini adalah justru untuk mengamati atau memata-matai pergerakan dari Tunggul Ametung, Lur. Tapi yang diterima oleh masyarakat ini seolah-olah masyarakat ini mendapat tekanan gitu ya, tekanan karena perintah dari Raja Kertajaya. Sedangkan yang sebenarnya terjadi adalah Raja Kertajaya ini mengirim satu telik sandi, bukan satu ya, tapi sekelompok telik sandi atau sandi Yuda ini untuk mengamati dan menyusup kepada kubu Tunggul Ametung, Lur. Ya, jadi kelompok telik sandi ini dinamakan Kebo Ijo. Kebo Ijo. Jadi sekelompok orang gitu ya, sekelompok orang pilihan. Sandi Yuda itu biasanya orang-orang pilihan, biasanya orang-orang yang cukup sakti gitu ya. Maksudnya dia memang benar-benar orang pilihan, bukan hanya memiliki kemampuan untuk sandi Yuda, tetapi juga memiliki ilmu kadikjayaan untuk menghadapi masa-masa kritis gitu ya, masa-masa genting dalam menjalankan tugasnya ini loh, jika gagal gitu ya. Nah, teman-teman semua, keberadaan kelompok sandi Yuda ini sebenarnya tidak disadari oleh Tunggul Ametung ini ya loh ya, karena terbukti justru beberapa anggota sandi Yuda ini direkrut oleh Tunggul Ametung untuk menjadi kelompok pengawal gitu ya. Kenapa ya? Karena mereka memiliki kelebihan. Dari sisi kanuragan mereka memiliki kelebihan. Juga dari sisi pemikiran ya, kecerdasan, taktik ini mereka memiliki kelebihan, dan akhirnya mereka berhasil masuk gitu ya dalam kelompok pengawalan Tunggul Ametung. Nah, di sisi lain Ken Arok juga akhirnya terpilih dalam kelompok pengawal ya, bukan hanya prajurit biasa gitu ya, tapi masuk ke dalam semacam pengawal raja gitu ya. Hanya saja Tunggul Ametung kan bukan seorang raja, tetapi seorang aku. Maka hubungan antara Ken Angrok dengan kelompok sandi Yuda ini cukup baik, dan mereka tidak saling mengetahui posisi itu, kecuali Ken Angrok ya. Ken Angrok malah lebih memahami gitu loh, nanti memahami perintah yang diemban oleh para telik sandi ini loh. Tapi para telik sandi ini tidak mengetahui tujuan dari Ken Angrok gitu ya. Nah, ini yang menjadikan satu peluang bagi Ken Angrok untuk memanfaatkan mereka kelak di kemudian hari. Teman-teman semua, saat itu ya, secara kosmis wilayah timur Gunung Kawi itu memang sangat istilahnya, terlihat sangat mistis gitu loh. Kenapa? Karena selain dilanda kemarau yang cukup panjang,
ini cukup banyak wabah penyakit berjangkit gitu ya. Ini petanda apa gitu terbaca oleh masyarakat bahwa kita akan menemui masa revolusi atau kejuangan yang besar gitu ya. Karena biasanya masa kejuangan yang besar ini dimulai dari kondisi yang teramat sangat sulit ya, entah secara ekonomi, entah secara sosial kemasyarakatan gitu. Dan ini sudah terpenuhi. Makanya secara sosial kemasyarakatan banyak kerusuhan ya, banyak pencurian. Nah ini membutuhkan sosok seorang pemimpin gitu ya. Kemudian alam lain adalah dunia pertanian yang banyak gagal karena kemarau dan lain sebagainya. Ini juga membutuhkan seorang ahli yang mampu memikirkan masalah tersebut. Dan itu mereka berharap adalah seorang pemimpin ya, apalagi dalam kondisi ini sekarang ini mereka tidak memiliki pemimpin gitu ya, yang memikirkan mereka, memikirkan perut mereka, memikirkan perasaan mereka, memikirkan keamanan mereka. Karena Tunggul Amtuk tidak memikirkan itu loh, dia hanya memikirkan kepentingannya sendiri ya, kesenangannya sendiri gitu loh. Raja Kertajaya apalagi di sana bertahta di Kediri, dia menikmati kesombongannya itu ya, dengan istilahnya mengharuskan para Brahmana itu untuk menyembahnya. Nah, di sini ini ketika sudah bertemu satu sosok sebagai harapan yaitu Kenaro, maka masyarakat ini mulai istilahnya membentuk satu kelompok-kelompok ya. Kemudian mereka membuat utusan-utusan mengirimnya kepada Kenaro untuk segera mengambil
kan menurut versi masing-masing gitu ya. Jadi kadang-kadang seseorang itu dianggap penjahat ya karena kisah itu yang membuat adalah penguasa. Seperti kisah pemberontakan Trunojoyo gitu ya. Itu karena yang membuat adalah Company, maka ya Company mendukung Mataram, maka ketika Trunojoyo memusuhi Mataram, rakyat Mataram mengatakan Trunojoyo itu juga pemberontak loh. Padahal sebenarnya adalah perjuangan melawan Company gitu ya. Jadi ini karena versi-versi tertentu. Begitu juga dalam kisah Ranggalawe ya, bagi rakyat Tuban, Ronggolawe itu adalah pahlawan gitu ya. Tetapi bagi Majapahit, Ronggolawe ini adalah pemberontak gitu. Kecuali orang-orang Majapahit yang sadar keberadaan atau tujuan dari Ronggolawe ini. Gitu ya teman-teman, jadi kita mencoba mengupas sejarah, menghubungkan benang-benang merah, kemudian merangkumnya menjadi sebuah kisah yang kita harapkan ini adalah menjadi pencerahan kenapa sebuah kisah sejarah itu terjadi, jadi menjadi latar belakang dan seterusnya. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.